أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث من الغضب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Shadaqallahul azim wa shadaqallahu rasulul karim. Ikhwafillah yang saya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Prolog ayat ini Quran surat Ali Imran ayat 14 adalah sebuah gambaran antara orang yang cinta terhadap duniawi yang begitu menjadikan hatinya, yang menjadikan dirinya, yang menjadikan pribadinya jauh dari keimanan. Ada istilah seperti ini. Ada orang yang cinta dunia, cinta harta. Allah sudah kasih harta. Tetapi setelah Allah kasih harta, yang ada manusia kadang-kadang kebanyakan tidak bersyukur. Justru ketika dikasih harta, ternyata banyak orang yang meminta apa? Meminta lebih. Banyak. Dikasih 1 juta pengennya 2 juta. Dikasih 2 juta pengen 100 juta. Dikasih 100 juta ingin 1 miliar. Ketika ingin 1 miliar, ingin 1 triliun. Sudah dikasih 1 triliun, inginnya tidak terbatas. Berarti kategori yang disebutnya banyak itu ternyata tidak memberikan kepuasan. Jadi Allah sudah kasih harta, harusnya bersyukur. Karena kalimatnya wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Sudah Allah kasih banyak, tapi tidak puas. Itu dunia sifatnya. Ternyata Allah sudah kasih kepuasan. Ternyata hidup di dunia ini tidak memberikan kekekalan abadi di dalamnya. Gak cukup ya. Harta ingin Allah kasih. Ya Allah ingin banyak. Udah Allah kasih banyaknya. Sudah dikasih banyak, aku ingin puas ya Allah. Udah dikasih kepuasan. Sudah gitu, aku ingin abadi ya Allah. Itu dunia sifatnya. Tapi hakikatnya ingin keabadian tidak abadi. Tapi akhirat, ketika Allah kasih di akhirat, mau harta, kenikmatan apapun Allah kasih. Kemudian apa? Sudah Allah kasih, pasti banyak. Betul? Sudah Allah kasih banyak,
pasti yang namanya penghuni akhirat apalagi surga mendapatkan kepuasan. Sudah Allah kasih kepuasan, pasti di akhirat pasti abadi. Apa dalilnya? Khalidina fiha abada. Itu prolog buat kita. Sehingga disebutkan dalam ayat ini, surat Ali Imran ayat ke-14, kita lihat. Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Akan dihiasi atau telah dihiasi cinta manusia, cintanya terhadap asyahawat, syahwat yang begitu banyak. Dulu ketika kita remaja belum menikah, inginnya nikah. Selesai nggak masalah? Tidak. Setelah menikah, apa keinginannya? Ingin punya rumah, atau ingin punya kendaraan. Allah sudah kasih kendaraan, puas nggak? Tidak. Ada masalah? Ada. Ingin punya anak, Allah kasih anak. Setelah punya anak apa? Ingin nambah lagi anaknya. Setelah Allah kasih ujian berbagai macam, ada yang soleh, ada yang non soleh, dicarekan. Terus apa lagi yang dimaukan dari kita? Jadi sebenarnya apa? Jadi anu konsepnya non. Makanya kajian sekarang kajian tazkiyah nafs, mensucikan hati. Tujuan Rasulullah awal untuk diutus untuk apa? Liutammima makarimal akhlak. Dan akhlak berhubungan dengan hati. Kalau hatinya tidak terkutuk untuk masuk ke kajian, mau kumahangi gak bakal mau untuk masuk ke kajian. Coba lihat Baitullah magnetnya seperti gimana. Seluruh dunia mau bayar berapapun mereka datang. Betul? Tapi orang yang sekitaran yang namanya Mekah, kalau misalkan tidak terketuk hatinya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba lihat, orang yang berangkat ke Mekah ada saja udah azan mah, orang berlari untuk menghampiri Masjidil Haram, Baitullah, tapi apa? Diam saja. Padahal pahalanya sholat di sana sama seperti sholat 10.000 sampai 100.000 rakaat. Tapi kalau hatinya tidak terkutuk mah, padahal dekat. Yang jauh-jauh, kita orang Indonesia jauh sampai harus bayar 27 juta. Bahkan hajinya bisa mencapai 50 juta. Bayar gitu. Tapi bayar berlomba-lomba, betul kan? Ini yang tidak bayar sekitaran, tapi hatinya tidak terketuk. Jadi yang jadi pertanyaan, Allah di mana? Apakah di Mekah? Apakah di masjid? Atau di tempat maksiat? Jawaban yang tepat adalah di mana saja kita ingat kepada Allah, di sanalah Allah berada. Simpel ya tazkiyah nafs ini. Teman-teman, kadang-kadang ada ungkapan ketika tazkiyah nafs itu mensucikan hati itu adalah ada orang yang nggak melakukan kemaksiatan, ada orang yang nggak berzina, tapi disebutkan sebagai pelaku pezina. Apa contohnya? Contoh, kita melakukan zina, kita tidak melakukan zina, tidak melakukan hubungan intim, tidak, tetapi hati kita berhalusinasi sehingga pikiran kita berpikiran yang tidak baik. Itulah yang dikatakan kita tidak berzina tetapi hati kita berzina. Kita tidak mencuri tapi hati kita mencuri. Contohnya apa? Mencuri mati tapi dalam hati teh nanti serakah. Saya tidak langsung apa? Kalau sudah serakah, ingin menutup atau mengambil rezeki orang lain.
mencuri, tapi hatinya punya tujuan seperti itu, berarti mencuri. Allah kasih apa lagi? Makanya zuyyina linnasi hubbus syahwat, dihiasi bagi manusia itu pasti cinta terhadap syahwatnya. Tapi syahwat ini akan terkendali kalau hatinya bersih. Kadang-kadang hati menerima tapi otak menerima. Kadang-kadang ada yang kayak gitu. Ini teh bener ilmu kadang-kadang gitu. Tapi karena egois otak kita, enggak. Ini nasihatnya bener. Tapi otak kita nggak terima karena apa? Itu mah datangnya dari adik saya. Istilahnya telur saja keluar dari mana? Tahu kan? Telur keluar dari mana? Tapi kalau ada manfaatnya diambil kan? Tanya hula atuh we cokot wae teh bahkan hayam sah eta teh kan gitu. Ini tahu tinggal ambil aja. Enggak, maksudnya adalah tempat yang dikatakan punten keluarnya kotoran tapi bermanfaat. Betul? Kalau ada istilah sekarang adalah kalau tidak ada sajadah untuk bersujud, masih ada bahu untuk bersandar. Ya. Kemudian kalau tidak ada sajadah untuk bersujud, kemudian tidak ada bahu untuk bersandar, tetapi masih ada telur untuk di dadar. Masya Allah. Jangan lupa bagi teman-teman study bersama untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini sehingga channel ini menjadi channel yang bermanfaat untuk kita semuanya.